masuk bulan Februari aja ya. Bulan Februari ini kita ada peringatan Imlek dan Hari Kasih Sayang loh. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan, orang tua, saudara, dan sesama. Amin. Sebelum ibadah, Leticia dan Gisel mau bacain peraturan ibadah kita ya. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi dan pakai baju rapi dan wangi ya. Peraturan kedua, teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, teman-teman harus duduk yang rapi ya. Jangan sambil main ya. Jangan sambil makan ya. Dan jangan main HP ya. Peraturan keempat, ingat ikutin arahan kakak-kakak ya. Ikutin semua arahan dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik. Yeay, kita kembali lagi di ibadah online. Adik-adik, tau gak sih kita udah berapa lama ibadah online? Hampir setahun. Tapi adik-adik gak boleh bosan ya. Karena memuji Tuhan gak boleh bosan. Oke adik-adik, kita mau siapin hati kita dong buat Tuhan. Adik-adik, jangan ada lagi yang malas-malesan. Ayo dong, kumpulin tenaganya. Ayo kakak, yuk kita yuk. Gerakin dulu tangannya gimana yuk. Yeay, kakinya dong, kakinya yuk. Ayo badannya ke kanan ke kiri ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nah udah pada seger kan? Apalagi tadi udah mandi kan sebelum ibadah. Pasti dong makin seger. Adik-adik kita mau siapkan hati kita. Adik-adik boleh mulai lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau merasakan ibadah seperti kita ibadah seperti biasa adik-adik. Walaupun ini ibadah online, tapi adik-adik harus tetap merasakan kebaikan Tuhan. Merasakan bahwa Tuhan itu tetap ada dimanapun adik-adik melangkah, dia tetap ada. Kami gak dapat melihat kasih-Mu Tuhan, tapi di tengah-tengah Tuhan, pandemi Tuhan, kami dapat merasakan Tuhan bahwa Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami gak bisa dapat apa-apa Tuhan dan gak bisa milikin semuanya Tuhan. Tapi kami bangga kami memiliki Engkau satu Tuhan, pribadi yang sangat mengasihi kami. Engkau Bapa kami yang mengasihi kami, anak kecil Tuhan. Anak kecil yang begitu tulus ingin mengasihi-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan mau datang kepadamu Tuhan. Mari adik-adik katakan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah walau ku tak dapat berhak atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap kami memandang padamu Tuhan. Kau ada untuk kami Tuhan. Mari adik-adik bawa hatimu kepada Tuhan. Mari katakan, ku sadar. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Katakan walau ku tak dapat melihat, walau ku
tak dapat melihat semua rencanamu, rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, menuntun langkah walau ku tak dapat berharap, ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk kami Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Katakan kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Adik-adik ambil waktumu. Adik-adik mari belajar sembah Tuhan. Tetap lipat tanganmu adik-adik. Tutup matamu. Panggil nama Tuhan Yesus. Dia hadir saat ini. Dia hadir di hati adik-adik. Dia sedang mengetuk pintu hati adik-adik. Dan dia ingin masuk lebih lagi. Masuk lebih dalam lagi Tuhan. Ke dalam hati kami Tuhan. Adik-adik, mari sebut nama Tuhan Yesus. Mari panggil nama Tuhan Yesus. Namamu indah Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan. Kami rasakan haleluya, haleluya. Masuk dalam hati kami Tuhan, masuk dalam hati kami Tuhan. Yesus, kami menyembahmu. Oh Yesus, Yesus. Oh, adik-adik, katakan dengan lebih lembut lagi. Katakan walau ku tak dapat melihat. Walau ku tak dapat melihat. Main Tuhan. Semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang pada Kau yang menuntun langkah kami Tuhan. Kau tuntun langkah
Oh Yesus, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup kami Tuhan, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Katakan lebih sungguh lagi, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Kami buta Tuhan, karena kami gak bisa melihat rencanamu lebih dalam Tuhan. Tapi kami tahu hati kecil kami Tuhan memandang padamu Tuhan. Kau yang menuntun kami Tuhan. Oh Yesus, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Adik-adik, mari kita satukan hati kita mau berdoa, kita mau memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau hari Minggu ini Tuhan kami kembali boleh datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami Tuhan. Ini kami anak-anakmu Tuhan, kami anakmu yang kecil ini Tuhan Yesus ingin menyuruhkan namamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan namamu begitu besar, namamu begitu mulia Tuhan untuk diagungkan Tuhan. Ini kami Tuhan, biarkan kami menari melompat bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Adik-adik masih semangat kan? Yuk kita mau nyanyi, mau nari lagi buat Tuhan Yesus. Kakak mau ajak semua adik-adik yang di rumah, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau jadi pasukannya Tuhan Yesus. Yang mau jadi pasukannya Tuhan Yesus, yuk nyanyi sama-sama kakak. Musik. Pasukan berkuda, pasukan menembak.
adik-adik, kakak lihat adik-adik pada semangat nih nyanyinya nih. Nah, sekarang kita mau nyanyi yuk lagu Lebih Dari Pemenang. Semangat ya adik-adik. Ayo tepuk tangan semuanya. Semangat ya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo deh adik-adik, kita mulai lagi. Lebih dari pemenang. Lebih semangat ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tepuk tangan semuanya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan, kita sudah selesai menyembah Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Adik-adik boleh duduk lagi yang manis. Gak ada yang lagi ngobrol, gak ada lagi yang main-main. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Adik-adik berikan sikap yang terbaik. Kita mau nyanyi dengan Apa Akan Ku Balas. Yuk adik-adik, berikan sikap yang terbaik. Berikan sikap yang terbaik adik. Gak ada lagi yang ngobrol. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Katakan, Kaulah Allah yang setia.
adik-adik yang katakan dengan lagu. Apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas. Angkat tangannya adik-adik. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Kita sembah Tuhan adik-adik. Kita angkat tangannya, kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku tinggikan. Kami mengucap syukur. Yuk adik-adik, kita sudah selesai menyembah Tuhan. Kita mau siap mendengarkan firman. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kami masih bisa ibadah online ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Tuhan yang berkati kakak yang bercerita, Tuhan berkati juga kami yang mendengarkan, supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Yang sudah siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Halo, shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Marcelia. Walaupun kita ketemunya masih secara virtual, tapi kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti hadir di kehidupan kita secara nyata nih. Nah, hari ini kakak mau bawain firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin cerita, kakak mau ajak buat berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan-Mu hari ini, untuk berkat-Mu ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Engkau yang berikan kami hikmat dan pengertian, supaya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Yang siap untuk dengerin firman, sama-sama kita mau bilang amin. Nah, jadi hari ini kakak mau cerita tentang tokoh Alkitab yang andelin Tuhan buat jadi pemenang nih. Kira-kira siapa ya? Jadi ceritanya, suatu hari ada tokoh Alkitab namanya itu Gideon. Dia lagi bareng-bareng sama rakyat yang lainnya nih. Dia bangun pagi hari, terus mereka berkemah. Terus Tuhan bilang ke Gideon, kalau rakyat yang ikut perang itu kebanyakan. Jadi Gideon tanya ke mereka, kalau misalnya di antara mereka ada yang ngerasa takut dan gentar, mereka boleh pulang. Dan ternyata adik-adik, ada 20.000 orang yang pulang, dan sisanya masih ada 10.000 orang. Wah, tapi Tuhan bilang kalau itu masih kebanyakan juga. Jadi mereka nih, rakyatnya itu diminta untuk minum air.
Di antara mereka, ada yang minum airnya itu pakai langsung lidah mereka, ada juga yang mereka berlutut dulu, habis itu ambil airnya pakai tangan mereka. Ternyata yang berlutut dan ambil minumnya pakai tangan mereka itu yang dipilih sama Tuhan untuk jadi pasukan perang. Wah, tapi ternyata jumlahnya itu cuma ada 300 orang adik-adik. Dari puluhan ribu orang diseleksi sampai cuma 300 orang. Wah, malamnya Tuhan suruh mereka untuk serang ke perkemahan musuh, yaitu bangsa Midian nih. Jumlahnya itu banyak banget adik-adik. Terus, waktu Gideon sampai di sana, dia dengar ada orang yang cerita ke temennya tentang suatu mimpi dan maknanya. Ternyata mimpi sama maknanya itu tentang Tuhan serahin orang Midian ke dalam tangannya. Wah, setelah itu Gideon langsung sujud sembah Tuhan. Kemudian mereka bikin strategi. Gideon bilang ke pasukannya untuk ikutin apa yang Gideon lakuin. Sampai akhirnya Gideon dan 300 pasukannya dimenangin sama Tuhan. Wah, kita mau kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Nah, sama kayak Gideon yang sebelum perang diseleksi dulu nih pasukannya, kita juga perlu seleksi hal-hal yang bikin kita nggak dimenangin nih sama Tuhan. Contohnya apa ya kak? Contohnya nih, kita keseringan banget main handphone sampai jadinya kita males buat ngobrol sama mami papi mungkin. Terus jadi nggak inget buat makan. Terus jadi suka marah-marah. Atau bahkan kita jadi nggak suka buat baca Alkitab. Kalau kayak gitu kira-kira Tuhan suka nggak ya? Tuhan nggak suka ya adik-adik. Nah, jadi hari ini kita mau belajar untuk kayak Gideon nih, yang mau sepenuhnya percaya dan sepenuhnya berserah cuman sama Tuhan. Siapa di sini yang mau percaya 100% dan berserah 100% sama Tuhan? Kakak mau lihat tangannya coba. Wah, keren-keren nih anak Little Kims GNCC. Kalau gitu, sekarang kita mau berdoa, abis itu mau ayat hafalan. Yuk kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari kisah Gideon. Tuhan, ajar kami terus untuk terus bisa percaya dan sepenuhnya berserah hanya sama Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, biar kiranya Engkau yang sertai hari-hari kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan nih. Hari ini ayat hafalannya ada di Mazmur 37 ayat 5. Yuk kita buka sama-sama. Mazmur 37 ayat 5. Isinya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekali lagi ya. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Gampang kan adik-adik? Nah, tapi kakak mau ajak kita semua bukan cuman hafalin aja, tapi diinget dan diterapin juga nih di kehidupan kita. Oke? Bye, Tuhan Yesus berkati. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Termasuk Tuhan, kami ingin berdoa, kami ingin memberi, berkatilah pemberian kami. Termasuk Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberi, bisa beritahu papa mamanya untuk memberikannya ke rekening ke bawah ini. Selamat memberi, God bless you. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman jangan lupa memperkatakan Mazmur 91-nya setiap hari ya. Oke adik-adik, kalian semua luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat kalian semua, buat Tuhan Yesus juga. Yes, kita akan berpisah adik-adik, tapi sekali lagi kita naikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Amin. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ayo sekali lagi katakan lagi. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Angkat tanganmu, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Adik-adik semua yang ada di rumah, yang ada di sini juga semuanya, angkat tangan, terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Dan kiranya segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus,
dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang di rumah, yang percaya, sama-sama katakan amin. Yeay. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.